Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabinastain Allahumma jawadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi qulatil alhamdulillah la nikmatul islam wa liman kafa bi nikmat. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ini ada WA dari Pak Suhartoyo Usman ya, dari Timika, Papua. Jadi saya pertama ucapin bela sungkawa atas apa yang menimpa Pak Suhartoyo. Mudah-mudahan beliau diberikan kebaikan dan jalan keluar yang mudah. So, ini saya bacakan ya. Ini dari WA-nya. Jadi saya ini SKD ini nangani dari Aceh sampai Papua, malah ada sampai dari Malaysia dan Hong Kong juga, sob. Karena memang masalah hutang itu banyak orang kena gitu. Dari Timur Tengah juga ada gitu. Yang terutama di Hong Kong, Taiwan dan yang lainnya itu agak masalah karena bank itu kuat loh sampai melakukan kerjasama dengan pengadilan di sini. Dan ini saya jawab dari Timika, beliau ini, perkenalkan nama saya Suhartoyo Rusman, alamat rumah Timika, Papua. Singkat cerita 2016 saya ada pinjaman uang ke bank dengan jaminan sertifikat rumah. April 2017 kami 8.300 karyawan mau bekerja di PT Freeport dan di PHK secara setia karena tidak ada dana untuk bayar kredit rumah karena kami dilelang. Tapi sejak 2019 kami mulai membayar kredit di bank, tapi sudah status lelang. Barusan pihak bank memberitahu bahwa ada orang yang berminat beli rumah saya dengan ikut lelang dan dia sudah menyetor uang jaminan lelang. Dari pihak bank minta pelunasan untuk membatalkan lelang sebelum tanggal 20 bulan ini. Sementara kami tidak ada dana untuk pelunasan, tapi kalau cicil kredit kami mampu. Harga lelang rumah kami setengah dari harga jual. Kira-kira apa yang kami lakukan, Pak, untuk membatalkan lelang tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang untuk membatalkan lelang. Saya ingetin dulu ya, ketika Anda banyak sekali sekarang jadi bisnis, orang-orang ngambil rumah lelangan gitu. Lelangan karena pengen murah dan yang lainnya. Mungkin mereka tidak melihat konsekuensi akibat apa yang mereka lakukan gitu. Jadi lelang yang dilakukan oleh bank itu kadang pemaksaan gitu, dengan harga yang serendah-rendahnya, kadang-kadang setengah dari harganya seperti yang Pak Aloysius terima. Kapan hari ada rumah, ada aset senilai 1,5 miliar atau 2 miliar, dilelang hanya 600 jutaan gitu. Dan itu terjadi soal di mana-mana gitu. Apa itu? Ini zolim itu namanya. Ketika Anda membeli rumah seperti itu, ya ikut terkena getahnya juga gitu. Kan saya belinya ke bank, ke lelang Captain, ke macam-macam. Tapi kan itu orang tersakiti. Kalau nanti Anda, mungkin sekarang Anda tidak merasakan akibatnya, tapi kedepannya Anda akan rasakan akibatnya. Saya paham apa yang Anda lakukan sekarang ini, karena saya juga dulu hampir saya terjebak seperti itu. Dan akhirnya apa? Saya ngalami kerugian yang luar biasa gitu. Ini cerita saya kapan hari itu padahal udah persetujuan dengan bank juga gitu. Dengan orang lelang ini, orang belum lelang sih, bukan lelangan. Jadi ada orang kesulitan di salah satu BPR terbesar di Bali, punya hutang 900 jutaan, nilai rumahnya 1,5 miliaran gitu. Dan ketika mereka ini nggak bisa bayar segala macam-macam, akhirnya mereka, si pemenang lelang hubungi saya, bukan pemenang lelang ya, pemilik aset yang hubungi saya lewat orang bank gitu. Dia datang ke tempat saya segala macam-macam. Dia cuma minta 50 sampai 100 jutaan, kurang lebih seperti itu gitu. Terus rumah itu diambil alih oleh saya gitu. Dan waktu itu saya tahun berapa? 10 tahun lalu lah, sebelum saya tobat lelang riba gitu. Dan akhirnya saya ambil rumah itu senilai 900-an, dikasih kredit oleh bank itu 1, berapa gitu, 1,1 atau berapa gitu. Jadi papok lah gitu. Saya cicil selama 6 bulan, bayangan saya rumah itu akan naik sampai 2,5 miliar, 2 miliar karena nilai rumah kalau saya lihat hampir 2 miliar lebih gitu. Dan saya lakukan renovasi bla bla bla, hampir 600 juta habis. Terus bayar bunga bank, awalnya kan memang saya ada lebih 100-200 juta gitu, tapi sisanya kan saya bayar juga ke dia gitu. Karena bank melihat saya waktu itu, punya usaha yang cukup maju segala macam-macam, dan saya juga cukup kuat gitu. Ternyata apa? Saya habis hampir 800 juta lah, kurang lebih ya, antara bayar bunga bank dan yang lainnya bla 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 gitu. Gak lama kemudian kena krisis dan yang lainnya gitu. Akhirnya apa? Rumah yang tadinya 2,5 miliar harganya dijual 1,5 miliar juga susah gitu. Dan ternyata juga apa? Ternyata hutang bank saya yang tadinya 1,250 naik sampai 1,5, meskipun sudah saya bayar sebagian dulu.
dan sebagian lagi memang beberapa tahun saya mangkrak dan yang lainnya gitu. Akhirnya saya cutting loss sistemnya sob. Saya tobat sama Allah, ya Allah, dan ruginya nggak kaleng-kaleng, hampir 800 juta gitu, nggak kerasa sob. Dan itu peringatan bagi saya, dan alhamdulillah saya bersyukur malah saya batal dengan kerugian seperti itu. Kenapa? Saya melakukan cutting loss. Jadi kalau nilai rumahnya sudah tidak memungkinkan, contoh dijual 1,5 juga susah, nilai 1,5an, nilai hutang juga 1,4, bla bla bla, terus perjuangan juga ribet segala macam-macam bla bla bla. Waktu itu saya belum tahu bener ya, karena 10 tahun lalu akhirnya pas saya cutting loss dulu, saya tidak ini kan, dan itu bisa saya gugat, nanti saya gugat lagi gitu. Jadi seperti itu. Dan ini apa yang harus dilakukan ketika Pak Suhartoyo dapetin berita seperti ini? Ada beberapa hal ya, karena lelang itu harus ada fiat dari ini itu fiat dari pengadilan. Ini tertuang dalam eksekusi hak tanggungan ya, berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf B JO pasal 14, JO pasal 11 ayat 2 huruf JO pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi hak tanggungan tetap harus memerlukan izin atau fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat, dan tidak membenarkan penjualan objek hipotek atau tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat. Jadi kalau mereka melanggar itu bisa kena seperti itu. Dan juga pada kadang-kadang mereka menjual di bawah harga nilai tanpa ada ininya, tanpa ada apresial independen, tertuang pada pasal 45 huruf B PMK 2027-2016 sebut bahwa hanya lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Tanggungan. Lelang eksekusi hak tanggungan akibat kinerja janji debitur dengan nilai limit lebih besar dari 1 miliar yang harus ditetapkan oleh pengadilan oleh penilai independen. Jadi sedangkan nilai limit di bawah nilai tersebut dapat ditetapkan oleh penaksir internal bank. Dan perlu diketahui bahwa penaksir pasaran aset tersebut, jadi gininya, intinya gini, PMK ini mengatur bahwa kalau aset Anda di atas 1 miliar segala macam-macam itu harus melakukan penilaian ulang dari independen gitu. Jadi penilaian independen. Jadi nggak seenak udel. Sekarang kan bank itu seenak udel. Nilai 2 miliar dia tetapkan 800 juta gitu. 900 juta, padahal kalau di apresial independen kan minimal 1,7 gitu. Nah, ini untuk menjadikan ketidakadilan. Dan ini juga bagi Anda yang suka nutup lelang seperti itu nggak bakal berkah. Rezeki Anda tidak bakal naik gitu. Saya aja yang kemarin sudah dapat perjuangan dari pembelinya karena masih riba segala macam, saya batalkan dulu. Apalagi Anda membeli aset-aset yang murah seperti itu. Carilah, kalau Anda masih muda di bawah 45 tahun, carilah aset-aset yang usaha-usaha yang halal, yang jelas-jelas halal gitu. Jadi halal hukumnya, dapat pendapatan, mendapatkannya juga dengan halal dan yang lainnya gitu. Jangan sampai Anda mencari pendapatan yang nggak halal, ujung-ujungnya nanti habis juga gitu. Terus apa yang harus dilakukan Bapak ini adalah pertama, gagalkan lelang dengan sekuat-kuatnya dan harus persiapan sampai pengadilan gitu. Jadi kalau pertama pasang dulu banner ya, banner bahwa di depan rumah Anda bahwa aset dan bangunan ini masih dalam sengketa, dan siapapun yang melakukan tindakan sepihak dengan melawan hukum akan kami gugat di pengadilan. Hubungi kami pemilik Pak ini, nama Anda dan nomor telepon Anda kasih tahu. Dan juga Anda harus ada solusi dengan cara menjual. Jadi bisa Anda iklan dan bisa pasang di banner di tempat Anda gitu. Terus yang paling utama lagi adalah kalau memang mampu lakukan somasi peringatan dengan pasal tadi bahwa lelang harus lewat pengadilan, ada fiat pengadilan. Dan juga kalau di atas 1 miliar harus ada PMK segala macam-macam bla 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 yang mengatur bahwa di atas 1 miliar harus ada penilai independen gitu, bukan dari bank aja tapi dari luar gitu. Dan hal lainnya gitu. Dan kalau seandainya masuk kategori seperti ini, itu sebaiknya Anda, kalau Anda punya dana segala macam-macam, silakan mencari kuasa hukum dan yang lainnya. Tapi kuasa hukum itu biasanya nilainya cukup tinggi gitu. Karena memang melakukan gugatan di pengadilan hukum itu luar biasa, butuh waktu dan tenaga yang cukup, harus Anda bayar juga gitu. Minimal kalau di pengadilan sendiri sekitar 30-50 juta itu paling murah gitu.
Kalau Anda bisa kuasai silahkan lihatin video saya yang lama, karena saya sudah posting ini cukup lama video-videonya. Insya Allah Anda juga bisa, tapi harus ini, kalau enggak Anda ikut aja pendampingan WA Group pendampingan. Di situ kami bantu sampai ke pengadilan, sampai ke MA ini, karena napas panjang gitu. Nilainya berapa? Nggak banyak kok sob, hanya kurang lebih 2,5%-an gitu untuk adminnya, dan success fee 2,5% gitu untuk ininya gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau bisa sih ada beberapa hal orang yang saya dampingi, yang kami dampingi, dan saya juga ikut terlibat segala macam-macam. Jadi yang harus Anda siapkan seperti apa? Saya di Timika jauh, jadi Anda kita motivasi untuk kita edukasi untuk menjadi pengacara diri sendiri. Jadi Anda ada sendiri segala macam-macam, bla bla bla. Kami hanya bimbing Anda buat gugatan, sonasi gugatan dan yang lainnya, sampai replik, duplik dan yang lainnya, surat bukti dan yang lain-lain kami arahkan ini. Dan strateginya, tapi tetap penyelesaian terbaik adalah apa? Bukan di pengadilan, sob. Karena pengadilan berarti tergantung pada hakim dan yang lainnya. Kadang-kadang banyak juga banyak indikasi yang masuk angin gitu. Apalagi melawan Bank BUMN pasti dimenangkan gitu. Dan kenapa ngelawan BUMN itu agak susah segala macam-macam? Bank itu agak susah karena pertama mereka uangnya kuat gitu. Kedua mereka mungkin tidak mau kalah gitu, karena presidennya aja diburu kalau kalah. Yang ketiga mereka BUMN, kadang-kadang kalau BUMN atau swasta besar. Yang keempat mereka pengalaman saya di pengadilan dulu. Ketika ketemu dengan mereka, ketemu dengan kuasa hukum mereka segala macam 2-3 orang gitu. Mereka hampir kenal semua, dengan jaksa kenal, dengan panitera kenal, dengan siapapun kenal, dengan hakim semua kenal. Malah rumahnya di mana mereka tahu gitu. Berarti apa? Mereka sering berhubungan gitu dari situ indikasinya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya memang, saya kan basicnya pengusaha, jadi saya belajar intelijen bisnis ya. Jadi kalau lihat lawan bicara, saya lihat lawan bicaranya, ketika dia bicara dengan siapa, saya deketin mereka, tanda-tanda mereka memberikan informasi yang cukup gitu. Jadi tujuannya apa? Di pengadilan itu bukan untuk cari kemenangan, tapi untuk kita bisa negosiasi lebih lanjut. Dan pengadilan adalah hal terakhir ya kita ketika kita melakukan ini. Dan Bapak ini sekarang ini yang dari Timika ini, kalau di kanker, kalau kesehatan itu masuk stadium 3, udah parah gitu. Yang paling utama lagi, biasanya ketika bank itu masuk pengadilan, mereka sudah siap gitu. Ada bukti, foto dan yang lainnya. Jadi kan kalau Anda mau menang kan butuh bukti dan yang lain-lain. Sedangkan Anda pasti tidak punya bukti gitu. Tunjukin bahwa Anda kooperatif juga susah gitu. Jadi kami bimbing Anda untuk dapetin data-data, bagaimana cara mengumpulkan data dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai Anda ngumpulin data pun ternyata buktinya menyebabkan Anda masuk pidana gitu kan, bahaya juga gitu. Salah bukti gitu. Jadi harus jelas segala macam. Kalau salah saya memang sebanyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, karena memang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.